Baik, mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang skenario ya, tentang skenario. Jadi sebelum kita melanjutkan materinya tentang skenario, saya mau membahas sedikit aja sih tentang UTS-nya kemarin. Jadi UTS-nya saya minta kalian kalau nggak salah lihat Instagram ya. Lihat Instagram ya, nggak salah sih gitu. Aplikasi Instagram mobile, bukan yang desktop gitu ya. Di kalian silakan saya mintakan untuk membuat menuliskan functional requirement-nya dari Instagram. Jadi sebenarnya ya itu. Jadi kalian sudah sebenarnya aplikasinya udah jadi, terus kalian lihat ulang ya. Kita cek ulang untuk kira-kira apa sih yang menjadi functional requirement dari Instagram tersebut. Oke. Jadi seharusnya apa sih yang harus kalian kerjakan di awal? Yang pertama yang harus kalian kerjakan di pertama kali itu sebenarnya kalian harus mendefinisikan dulu. Kalian akan menuliskan gitu ya, atau mendeskripsikan Instagram itu sampai sejauh apa? Apakah semua fitur-fitur yang ada di Instagram akan kalian jadikan sebagai functional requirement ataukah hanya sebagian? Nah, itu sampai mana sih kalian bisa akan mendefinisikan atau mendeskripsikan lah ya. Mendeskripsikan aplikasi Instagram tersebut. Oke, setelah kalian mendefinisikan, kalian sebenarnya nggak di sana kan di soalnya nggak minta ditentukan ya. Jadi dibebaskan gitu. Setelah kalian menentukan sampai sini Instagram gitu ya, baru kalian bisa menuliskan functional requirement dari aplikasi atau aplikasi mobile Instagram yang sudah ada sebenarnya. Lebih gampang sih sebenarnya karena kalian nggak perlu menghayal lagi karena aplikasinya udah ada ya, tinggal kalian lihat dia bisa melakukan apa. Itu sih. Kemudian diminta untuk bikin use case ya, sebenarnya dari situ dulu. Jadi tahap awal sebelum kalian membuat functional, kalian harus mendefinisikan dulu mulai dari mana kalian akan mendeskripsikan aplikasi tersebut. Jadi jangan langsung lihat aplikasinya, tapi kalian boleh sih ngelihat aplikasi, tapi tentukan dulu sampai mana. Jangan misalkan kalian akan mengembangkan semuanya ya udah, tapi menurut saya itu agak lumayan banyak juga ya Instagram, walaupun cuma gitu-gitu aja sih, tapi cukup banyak. Misalnya saya menentukan untuk Instagram saya hanya melihat dari profil, misalnya gitu ya, dari profil, kemudian hanya melihat beranda apa sih yang di depan tuh, beranda yang ada Instagram udah. Tapi untuk fitur search, trending, bukan trending sih, yang apa sih sesuai dengan dia kan ada sesuai dengan apa yang kita cari gitu ya, dia akan mengeluarkan atau menampilkan sesuai dengan pencarian kita. Nah itu misalnya nggak dibahas. Nah itu kalian harus tentukan dulu batasan kalau kalian ingin mendeskripsikan atau membuat fungsional ya berdasarkan aplikasi yang sudah ada. Beda kalau aplikasi yang belum ada. Kalau aplikasi yang belum ada, kan kalian baca aja tuh. Ini sampai sini aja aplikasi yang mau dibuat. Tapi kalau aplikasi yang sudah ada, kalian harus menentukan dulu sampai mana batasannya. Ya, batasan yang ingin dideskripsikan atau yang ingin istilahnya misalnya mau dibuat ulang atau didefinisikan ulang. Seperti itu. Itu langkah pertama. Baru nanti setelah kalian sudah tentukan sampai sini nih batasan yang akan saya buat, baru kalian tentukan atau kalian tuliskan functional requirement-nya. Itu ya. Oke, jadi ada yang mau ditanya dulu tentang UTS-nya, silakan. Kalau ada yang mau ditanya boleh. Mengenai UTS-nya. Tidak? Belum ada, Bu. Belum. Ya, oke, baik. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin kita langsung aja ya. Kita akan masuk ke dalam
skenario. Di sini kita akan membahas tentang skenario. Saya langsung aja akan menampilkan video pembelajaran tentang skenario use case. Bagaimana cara membuat atau mendeskripsikan skenario use case. Mana nih dokumen? Skenario use case. Oke. Mungkin di awal suaranya saya skip aja ya, agak-agak kencang gitu. Oke, saya lanjut aja, langsung aja ke sini ya. Silakan ditonton terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diberi lagi kesempatan untuk membuat video pembelajaran melanjutkan dari 2 video sebelumnya ya. Yang pertama sudah analisis, kemudian use case. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan diagram, yaitu adalah skenario use case. Jadi kemarin sudah kita pada video sebelumnya kita sudah membuat use case-nya. Sekarang bagaimana sih cara membuat skenario use case? Nah, jadi di sini saya merunut aja dari use case yang sudah dibuat pada video sebelumnya. Ini adalah use case-nya. Sekarang setiap use case ini akan dibuat ya menjadi skenario. Ya, dia akan dibuat dalam skenario. Format skenario use case-nya itu adalah seperti ini. Ya, secara umum, ini umum aja. Ada yang pertama identifikasi, nomor use case ya, atau nomor SRS, nama butir uji, aktor, tujuan, deskripsi, kondisi awal, trigger, kemudian skenario normal, aktornya, sistemnya, kondisi akhir, skenario alternatif, 1, alternatif 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi setiap use case di sini ya, setiap use case di sini akan menjadi atau dibuat skenario-nya. Jadi bukannya semua ini akan menjadi satu, tapi kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 use case, berarti akan ada 5 skenario use case. Begitu. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit dulu mengenai format skenario use case-nya. Ini nomor use case-nya, jadi setiap use case ini akan diberi penomoran sama seperti yang functional tadi ya, functional yang di pertama itu kan ada nomornya. Nah, di sini juga akan menomorkan. Karena nanti akan dirunut di akhir, di tahap akhir sekali itu akan dirunut. Mulai dari functional menjadi use case-nya yang mana aja, kemudian nanti dan seterusnya ya menjadi use case, activity dan lain-lain. Itu akan ada penomoran. Makanya di sini kita kasih nomor. Misalnya UC gitu ya, UC 001 misalnya kayak gitu. Boleh terserah bebas penomorannya. Nah, tapi biasanya itu disesuaikan dengan misalnya nama sistemnya, misalnya SIG akad gitu ya. Penomoran yang baik itu kayak gitu. SIG akad ya, SIG akad underscore misalnya UC 001. Oh, berarti use case diagram yang satu untuk sistem informasi akademik kayak gitu. Ya, ada nama sistemnya. Nah, jadi di sini nama butir ujinya, nama use case-nya misalnya contohnya registrasi gitu ya. Kemudian aktornya siapa yang bisa terhubung dengan use case itu, misalnya kalau di sini adalah calon mahasiswa kalau registrasi. Tujuannya untuk apa registrasi itu, misalnya mendaftarkan diri ya dijelaskan. Kemudian deskripsi apa saja yang dilakukan pada saat registrasi, misalnya dia mengisikan data apa, kemudian nanti data tersebut akan disimpan, dijelaskan. Kondisi awalnya, misalnya kondisi awalnya kalau untuk registrasi apa yang menjadi ketika orang itu berhadapan dengan registrasi, form registrasi, misalnya sistemnya sudah aktif kayak gitu. Triggernya, registrasi ini bisa berjalan kalau diapakan. Misalnya kalau kita klik tombol ya berarti klik tombol registrasi, itu berarti trigger akan berjalan kalau sudah diklik tombolnya baru akan dilakukan proses registrasi. Seperti itu ya. Nah, di sini ada skenario normal, alternatif. Alternatifnya boleh lebih dari satu. Jadi maksud di sini skenario normal itu apa? Skenario yang benar. Ya, bisa dibilang benar. Bukannya yang alternatif salah, bukan. Jadi
Kalau normal itu kalau anggap aja nih registrasi itu berhasil. Kalau berhasil misalnya data-data yang diinputkan benar, kemudian prosesnya berhasil, sudah sampai tersimpan ke dalam database misalnya. Kalau alternatif misalnya, kalau alternatif itu misalnya orangnya iseng, dia masukin data-datanya yang tidak sesuai dengan format yang ditentukan pada saat registrasi. Maka keluarannya apa? Misalnya mengeluarkan pesan kesalahan. Nah, itu termasuk ke dalam alternatif. Bukannya yang salah, tapi bagaimana sih cara penanganan sistem kalau ada masalah usernya atau ya usernya salah memasukkan format data kayak gitu. Ini penanganannya ya. Misalnya kalau misalnya dia salah masukkan huruf jadi angka misalnya, yaitu bagaimana penanganannya. Terus misalnya alternatifnya boleh lebih dari satu. Dan juga di sini kondisi awalnya selalu sama, karena di awal memang selalu sama, tapi kondisi akhirnya beda. Kalau normal misalnya dia berhasil tersimpan, tapi kalau alternatif dia misalnya yang gagal tadi ya masih pesan peringatan. Ini ya secara umum format skenario use case. Oke, nah sekarang saya contohkan nih, misalnya saya ambil contoh yang login. Tadi ada use case login. Nomornya 01, saya buat 01 aja. Login, kemudian proses untuk autentikasi, menggambarkan proses autentikasi calon mahasiswa. Setelah mendapatkan kondisi awalnya ya, dia sudah melakukan registrasi. Ya kalau belum melakukan registrasi nggak bisa. Nah itu adalah kondisi awal. Kemudian triggernya memasukkan username sama password. Skenario utamanya adalah dia memasukkan username dan password dengan benar. Ketika form login maka menampilkan form data induk mahasiswa. Seperti itu, ya. Skenario alternatifnya, ini harusnya akhir di atas ya. Nah, skenario alternatifnya aksi aktor memasukkan yang salah, ada salah. Kemudian klik tombol login, maka menampilkan pesan bahwa username password salah dan membuka kembali isi form isi username dan password. Kondisi akhirnya user gagal login. Jadi di sini ada dua skenario. Yang pertama skenario utama dan ada skenario alternatif. Kalau yang utama dia berhasil login, kalau dia yang alternatif dia gagal login. Begitu, ya. Ini contoh dari satu skenario. Jadi misalnya login satu skenario, registrasi satu skenario, isi data apa tadi satu skenario, cek kelulusan satu skenario, ya menjadi seperti itu. Nah sekarang apa sih, bagaimana sih skenario? Skenario use case merupakan hasil instansiasi dan penjelasan dari setiap use case, terbagi menjadi 3 bagian: identifikasi dan inisiasi, step perform ya, step langkah-langkahnya, kemudian kondisi, asumsi dan pernyataan. Ada beberapa komponen, tadi sudah saya jelaskan secara singkat juga, bahwa ada name, nama ya, nama dari use case, aktor yang terlibat, goal atau tujuan, menjelaskan apa yang aktor coba untuk dapatkan, precondition atau kondisi awal sebelum use case dijalankan, summary atau kondisi akhir ya, singkat tentang deskripsi informal dan sesuai use case, related use case, jadi ada hubungannya, daftar hubungan. Kemudian step, ada langkah-langkahnya tadi 1, 2, 3 gitu. Nah iya, langkah-langkahnya harus runut ya. Misalnya mulai dari user memasukkan username berarti 1, kemudian klik tombol 2, terus misalnya proses apa 3, itu harus runut. Terus post condition, setelah kondisi sistem setelah dijalankan. Sebenarnya nomor 1 sampai yang nomor 7 itu adalah yang paling penting. Itu mengenai skenario. Sebenarnya untuk skenario ini gampang sih dari use case. Tinggal kalian menjelaskan apa yang bisa dilakukan di dalam use case-nya. Oke, mungkin untuk penjelasan mengenai skenario saya cukupkan sampai di sini. Kalaupun ada pertanyaan silakan komen di YouTube-nya langsung atau mau tanya sama saya secara langsung juga boleh. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik, sudah ditonton. Sekarang saya akan jelaskan secara singkat sebentar dulu. Nih, ininya mana ya? Oke, saya buka di sini aja deh. Screen-nya. Oke, baik. Nah, di sini skenario use case ya. Jadi sebenarnya skenario use case ini adalah deskripsi atau lengkapnya ya dari skenario dari use case yang sudah kita buat. Jadi kalau use case itu hanya menggambarkan dia bisa melakukan apa atau hanya menuliskan judul prosesnya aja. Nah, detail dari proses yang dilakukan ya mulai saya kan kemarin bilang bahwa proses itu kan ada inputnya, ada proses atau melakukan aksinya apa, kemudian output. Nah, input proses yang dilakukan atau rangkaian proses yang dilakukan, kemudian outputnya itu dijelaskan di skenario ini. Jadi lagi-lagi ketika kalian menuliskan mulai dari fungsional, terus bikin use case, terus bikin skenario, itu nggak lepas. Jadi bikin skenario ini berdasarkan apa, Bu? Ya berdasarkan use case kemarin. Jadi berapa banyak use case yang kalian buat, itu akan menghasilkan berapa banyak juga skenario. Misalkan di sini kalau dicontohkan ya, kalian di sini misalkan contoh kita kemarin itu ada 5 use case, berarti dia akan menghasilkan juga 5 skenario. Ya, 5 skenario. Ya, jadi registrasi itu menjadi satu skenario, isi data calon juga satu, login satu, update status satu, kemudian cek kelulusan satu. Jadi setiap use case yang ada di dalam sistem yang kita buat itu akan menjadi skenario. Jadi di use case ini dia hanya dijelaskan prosesnya apa yang terjadi. Jadi bukan proses yang terjadi, inti prosesnya yang akan dilakukan. Tapi detailnya itu dijelaskan di skenario ini. Nah, jadi untuk skenario sendiri dia punya format. Nah, formatnya misalnya nomor SRS atau nomor use case biasanya ya dikasih nomor UC001 berarti dia menggambarkan untuk use case 1. Nama butir uji misalnya registrasi gitu, nama use case-nya. Aktor yang terlibat, siapa yang terlibat? Misalkan calon mahasiswa, tulis aktornya siapa? Misalnya apakah hanya calon mahasiswa? Misalnya 2 aktor yang bisa melakukan satu use case, misalnya login ya. Contohnya login, mahasiswa sama calon mahasiswa sama admin bisa login. Misalnya begitu contohnya. Ya udah tuliskan calon mahasiswa dan admin. Berarti ketiga aktor ini akan menggunakan use case ini gitu. Tiga-tiganya menggunakan use case ini. Jadi jangan terpisah. Misalkan di sini login untuk Bu, ini login untuk calon mahasiswa. Terus ada bawah lagi Bu, ini login untuk calon mahasiswa. Bu, ini login untuk admin. Prosesnya sama nggak? Apa yang dikerjakan atau apa yang dilakukan sama nggak? Kalau sama, jadikan satu. Kalau sama. Ya, kalaupun berbeda, misalkan Kak Bu, tapi kan beda Bu. Kalau misalnya yang dilakukan yang login adalah admin, nanti hasil akhirnya dia mengeluarkan halaman admin. Kalau yang login mahasiswa, dia akan mengeluarkan halaman mahasiswa. Tapi proses loginnya sama nggak? Sama. Ya udah, jadikan satu. Tapi dipisah di dalam skenario alternatif. Jadi nanti saya jelaskan. Ya, jadi kalau misalnya prosesnya sama, apa yang dilakukan sama, outputnya aja yang berbeda, ya udah jadikan satu skenario. Begitu. Ya. Jadi ditulis aktornya, tujuan apa yang menjadi tujuan dari use case ini, kemudian deskripsi dijelaskan misalnya untuk skenario use case ini harus menginputkan gitu ya. Kalau tujuannya kan tadi beda, tujuan dari kita melakukan login berarti untuk masuk ke dalam sistem misalnya. Tapi kalau misalnya deskripsinya dijelaskan misalnya aktor bukan aktor, admin, mahasiswa dan calon mahasiswa harus menginputkan username dan password. Kemudian akan diproses, di dalam proses ada proses validasi, misalnya kemudian akan kalau berhasil akan menampilkan apa, begitu. Itu adalah deskripsinya. Dijelaskan input, proses sama output secara singkat. Kemudian kondisi awal, ya kondisi awal. Kalau misalkan kondisi awalnya apa? Kondisi awal ini tergantung.
kadang kalau misalnya dia berupa misalnya login ya atau login atau registrasi, biasanya kondisi awalnya sistem hanya aktif. Jadi kita nggak peduli dia mau masukin atau menggunakan browser apa, kita nggak peduli dia mau pakai apa namanya, mau pakai OS apa, misalnya mau pakai HP atau mau device apa, mau pakai laptop atau pakai HP, pokoknya kalau login, kondisi awalnya adalah websitenya sudah kebuka. Ininya gitu. Saya login atau registrasi ya. Itu websitenya udah kebuka. Kita nggak peduli. Misalnya silakan klik tombol start, kemudian pilih apa Google Chrome, terus klik masukkan di baris apa namanya bar ya, link barnya tuliskan www. Gitu, nggak perlu lagi, nggak usah. Kita nggak peduli. Pokoknya kondisi awalnya adalah misalnya sistemnya sudah aktif atau halaman loginnya sudah terbuka. Kita nggak peduli dia lewat apa. Mau dia pakai HP kek, mau dia pakai laptop, mau dia pakai Google Chrome, mau pakai Mozilla, terserah. Pokoknya ketika dia mau melakukan login, kondisi awalnya halaman loginnya sudah terbuka atau halaman registrasi sudah terbuka. Ya, begitu. Kadangkala mahasiswa ada semester akhir yang menuliskan seperti itu. Dia mulai tuliskan pada halaman browser kalian, bukalah http www dan bla bla bla. Nah, ini nggak peduli, kita nggak peduli. Sistem kita nggak ngurusin tentang itu. Pokoknya untuk skenario login ataupun registrasi, kita cuma tahu bahwa halamannya sudah terbuka, selesai. Awalnya di situ, ya mulainya. Itu kalau misalnya dia nggak ada include ataupun extend. Tapi kalau misalnya nih ada include, ya ada include. Misalkan apa ya? Ini aja deh saya contohin. Dia bisa melakukan apa? Mengecek kelulusan kalau udah login. Misalnya begitu. Ya, dia misalnya use case-nya bukan use case login nih. Use case-nya adalah use case untuk cek kelulusan. Cek kelulusan kan ada syaratnya. Harus login dulu baru bisa ngecek kelulusan. Misalnya gitu kan. Nah, jadi di dalam ketika kita menuliskan di sini nama puter ujinya adalah cek lulusan, maka kondisi awalnya adalah bukan lagi sistemnya aktif atau bukan lagi sudah terbuka. Tapi kalau dia ada info seperti itu, berarti tuliskan user sudah berhasil login atau user sudah masuk atau sudah berhasil login lah gitu. Sudah masuk ke halaman login misalnya begitu. Atau sudah masuk ke halaman dashboard misalnya begitu. Kalau dia ada apa namanya, ada include seperti itu ataupun extend. Ya, include atau extend sama. Jadi kondisi awalnya mengikuti dia extend kemana atau include kemana. Itu yang perlu diperhatikan. Ya, itu yang biasanya salah. Kadang mahasiswa itu salah. Kondisi awalnya ya udah. Padahal ini use case ada include-nya, tapi nggak dituliskan di sini. Di skenario nggak dituliskan ada ciri dari include-nya itu nggak dituliskan. Jadi kalau misalnya dia ada include atau ada extend, kondisi awalnya ya extend-nya itu apa, syaratnya apa, udah masuk misalnya, udah masuk ke dalam halaman dashboard misalnya, atau sudah berhasil login, udah gitu aja. Ada juga mahasiswa yang menuliskan begini, kondisi awalnya pokoknya dia aktif, terus nanti di dalam apa namanya, di dalam skenario nya ya, di dalam detail prosesnya itu mulai dari login, nggak perlu. Jadi ya kalau login ya udah tentang login. Tapi kalau misalnya cek kelulusan ya udah tentang cek kelulusan, jangan lagi ngurusin login. Pokoknya kondisi awal kita dia udah berhasil login, bodo amat dia mau berapa kali nyoba, misalnya berapa kali dia percobaan untuk login terserah. Pokoknya kondisinya adalah dia udah login. Dia mau cek kelulusan apa yang dilakukan gitu. Jangan lagi misalnya, Bu, tapi kan ini include. Iya, include-nya jangan ditulis di dalam sini, di dalam prosesnya, tapi ditulis di dalam kondisi awal. Dia udah berhasil login. Mau 10 kali dia melakukan apa namanya? Mau 10 kali dia melakukan percobaan login baru berhasil, terserah. Nggak peduli kita. Gitu.
Ya, yang kita peduli kalau misalnya dia use case-nya adalah cek kelulusan, ya udah dia cek kelulusan aja. Tapi kalau dia login, ya udah cek login aja. Jangan di sini misalnya use case-nya adalah cek kelulusan, di sini ada aktor memasukkan username, aktor memasukkan password, terus klik tombol login, terus nanti sistem ngecek, terus baru klik tombol cek kelulusan. Lah ini kan ada loginnya. Iya Bu, tapi include-nya biarkan si use case login yang ngurusin gitu. Kita cuma tuliskan di kondisi awal. Pokoknya kalau udah masuk di sini untuk cek kelulusan, ya udah, misalnya aktornya langsung aja klik tombol cek kelulusan. Udah, apa yang terjadi? Kita nggak peduli lagi dia mau login berapa kali, bodo amat. Gitu ya. Itu tentang kondisi awal. Yang biasanya salah tuh itu, kondisi awal, terus aktor kadang. Nah, kalau trigger ini sebenarnya jarang dipakai kalau di kita kayaknya formatnya nggak ada trigger. Ya, tapi kalian harus tahu aja sih sebenarnya kalau trigger itu apa yang menjadi penyebab skenario ini terjadi. Misalkan kalau login tadi klik tombol itu adalah triggernya. Kalau nggak pernah tombolnya nggak ada pernah diklik, berarti dia nggak akan pernah terjadi login kan istilahnya gitu. Nah biasanya sih kalau yang pakai trigger ini biasanya yang kayak ada sensor-sensor. Jadi triggernya kalau udah berapa menit gitu, nah itu biasanya baru ada triggernya. Tapi kalau misalnya cuman klik tombol, kita jarang menggunakan trigger. Oleh karena itu format di dalam TA kita nggak ada yang namanya trigger. Ya. Oke, masuk ke dalam proses detail dari skenario-nya. Nah, proses detail dari skenario di sini kita boleh memiliki lebih dari satu skenario. Yang pertama adalah skenario normal. Jadi kalau skenario normal itu adalah skenario ya bukan dikatakan yang alternatif itu yang salah, bukan ya. Tapi kalau misalnya kita biasanya kan ada if else ya, kondisi begitu. Nah, ini kondisinya. Jadi kalau di dalam ingat ya, di dalam skenario itu nggak pernah ada proses di dalam proses, misalnya dalam sistem melakukan pengecekan username dan password. Jika username dan password benar, maka jika username dan password salah, maka itu salah. Salah besar. Kenapa saya bilang? Karena dia akan dibagi menjadi dalam skenario. Jadi, kalau skenario normal, misalkan username sama passwordnya benar. Apa yang terjadi kalau username sama password benar? Misalnya aktor memasukkan username, memasukkan password, klik tombol login. Terus kalau benar, sistem akan melakukan pengecekan. Kalau benar, dia akan mengeluarkan sesuatu atau mengeluarkan pesan misalnya berhasil login atau sudah langsung masuk ke dalam halaman halaman dashboard misalnya begitu. Ya, kalau salah, bukan salah ininya ya, tapi username sama password yang salah dituliskan di skenario alternatif. Misalnya skenario alternatif misalnya kalau dibuka kurung misalnya boleh dituliskan begitu. Kondisinya kalau username sama password salah, dimulai dari misalnya masukkan username, masukin password sama, klik tombol sama, cuman beda di dalam prosesnya, gitu ya. Nah, boleh mulai dari nomor 1 sampai nomor 3 misalnya sama, atau nomor 1 sampai nomor 2 sama. Nomor 3 yang berbeda, misalnya. Karena dia salah, dia menampilkan pesan username sama password salah. Begitu. Ya, jadi diingat sekali lagi, di dalam skenario tidak pernah muncul kata-kata jika. Jadi kalau misalnya di dalam program kalian itu ada if else, ini if-nya, ini else-nya, else if-nya, ini else if-nya, terakhir else-nya. Gitu. Ya, jangan di if else-nya di dalam sini nggak pernah muncul. Nggak pernah muncul dia di dalam if else-nya di dalam sistem itu nggak pernah muncul. Tapi if-nya di sini digambarkan cara kalau jika apa, if else-nya di sini alternatif 1, if ada if else lagi alternatif 2, ada if else lagi alternatif 3 dan seterusnya sampai ke dalam else. Kalau di dalam program kita ada kondisi dituliskan di sini. Ya, itu yang diingat. Kemudian kondisi awal itu biasanya selalu sama. Misalnya kalau login tadi, pokoknya halaman login sudah aktif atau sudah terbuka. Tapi
kondisi akhirnya belum tentu sama. Misalnya kalau login, kalau username password benar, dia akan masuk ke mana? Halaman dashboard. Tapi kalau username password salah, apakah dia akan masuk ke halaman dashboard juga? Enggak kan? Dia akan kembali lagi ke halaman login. Kan akhirnya beda. Jadi, kadangkala sangat banyak sekali mahasiswa yang membuat kondisi akhirnya cuma satu. Padahal skenarionya ada normal, ada alternatif. Tapi kondisi akhirnya cuma satu. Padahal kalau ditanya, keluarannya apa kalau normal? Kalau login, berhasil masuk, Bu. Tapi kalau yang alternatif masuk nggak? Enggak. Nah, kenapa dibuat satu? Kan akhirnya beda. Ujungnya beda. Walaupun awalnya sama. Iya, awalnya sama. Tapi akhirnya beda. Oleh karena itu harus dipisah. Kondisi akhir ini, misalnya untuk skenario normal, kondisi akhirnya bagaimana? Skenario alternatif, kondisi akhirnya bagaimana? Harus dipisah, nggak bisa disamain. Karena kemungkinan akan berbeda kondisi akhirnya, keluarannya akan berbeda. Itu yang perlu kalian ini ya diingat. Ya, perlu diingat. Karena banyak sekali kesalahan di dalam skenario. Terus di dalam skenario biasanya boleh dituliskan secara detail, misalnya sistem di dalam sistem ini atau software misalnya untuk melakukan apa ya? Registrasi misalnya gitu atau proses update status mahasiswa ya untuk use case proses update. Jadi pertama aktor itu memasukkan nilai misalnya masukin nilai, terus nanti sudah masukin nilai di dalam sistem kan ngecek misalnya diubah nilainya misalnya 80 sampai 100 jadi A gitu ya. Nah, kan kalau misalnya dia ada dilakukan proses pengecekan, ditulis boleh secara detail, secara lengkap. Misalnya proses pertama melakukan apa, proses kedua ngecek misalnya apakah nilainya lebih besar dari 100 atau enggak. Nah, itu boleh dituliskan di sini. Ya. Dia misalnya dilakukan pengecekan nilai, kemudian lakukan apa lagi, itu boleh didetailkan di dalam sistem. Boleh. Ya lebih detailnya di dalam sistem itu silakan. Jadi sistem ini bukan hanya satu baris, enggak. Tapi misalnya kalau di dalam TA ya, saya contohin di dalam TA. Misalnya use case-nya adalah melakukan proses dengan menggunakan metode A. Kan di dalam metode A itu ada langkah-langkah ya, ada algoritma. Yang pertama lakukan apa, kedua lakukan apa, ketiga lakukan apa. Nah, 1, 2, 3 itu dituliskan di sini. Di dalam sistem. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Itu boleh. Didetailkan di sini. Itu lebih lengkap. Ya, kadang-kala mahasiswa enggak, kadang juga dokter klik tombol terus langsung lakukan proses ini terus selesai. Nah, itu tidak menggambarkan secara keseluruhan atau tidak menggambarkan secara detail dari proses yang terjadi. Sebenarnya makanya saya bilang di awal tadi, use case ini hanya menggambarkan proses yang terjadi secara umum, detailnya itu ada di dalam skenario ini. Detail prosesnya ada di dalam skenario. Ya, nah ini sebenarnya adalah membuat skenario. Ya, contohnya seperti ini, memasukkan username password, menampilkan, nah ini ya yang saya bilang tadi, username sama password benar, terus kondisi ini harusnya di atas ya, kebalik, kondisi akhirnya user berhasil login, terus kalau misalnya dia salah, membuka kembali user gagal login atau dan form kembali ke form login, boleh dituliskan seperti itu. Ya. Jadi dia ada step-stepnya sebenarnya, penjelasan dari use case atau detail dari use case, identifikasi step apa yang terjadi atau apa yang dilakukan, kondisi. Jadi di dalam skenario ini jelas ya, ada input, bagaimana inputnya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana outputnya. Tapi kalau di dalam use case dia hanya menuliskan proses secara umum, apa yang terjadi. Di dalam skenario baru didetailkan. Ya, didetailkan namanya, aktornya yang terlibat, kemudian tujuannya, kondisinya, kondisi awal apa, penjelasan singkat, kemudian kalau ada hubungan apa tadi, include ataupun extend, gitu. Terus langkah-langkah dan kondisi akhirnya bagaimana. Itu sih skenario ini.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Silakan. Tentang skenario. Mengenai skenario, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi gampang, sebenarnya bikin skenario itu gampang, tapi kalau nggak paham, susah jadinya. Banyak sekali mahasiswa itu salah di skenario ini. Use case-nya udah benar, tapi kadang use case-nya ngomongin kemana, skenario-nya ngomongin kemana. Deskripsinya nggak sesuai, apa yang terjadi dengan apa yang dilakukan itu nggak sesuai. Kadang seperti itu. Dan juga kadang salah di dalam sininya. Yang itu tadi, aktor mungkin, kemudian kondisi awal, trigger, dan biasanya sih yang paling sering itu kondisi akhir. Kondisi akhirnya dibuat satu, padahal alternatifnya banyak. Tuh. Nah, nanti sebenarnya untuk use case, skenario ini kalau di dalam TA kita itu dia nanti menjadi apa ya? Menjadi kan ada pengujian. Biasanya kan ada bab 4 kalau nggak salah. Bab 4 itu ada pengujian black box. Kebanyakan menggunakan pengujian black box. Nah, pengujian black box itu pakai yang mana? Berdasarkan apa? Ya berdasarkan ini, skenario ini. Jadi berapa banyak skenario itu akan menjadi segitu juga. Misalnya ada 3 skenario, berarti akan ada 3 pengujian, ya. Kemudian misalnya di dalam satu use case itu ada misalnya seperti ini ya, ada 1, 2, 3 skenario, yang 1 normal dan 2 alternatif. Berarti nanti di pengujiannya juga akan ada 3 kali pengujian. Begitu. Ya, nyambungnya ke sana. Kalau orang bilang ini biasanya disebut dengan unit testing. Ya, unit testing. Kita ngecek per fungsional. Apakah fungsionalnya udah bisa dijalankan ya atau belum? Gitu. Nyambungnya ke sana, ke pengujian nanti. Nanti pengujiannya itu mengikuti skenario ini, berdasarkan skenario ini. Misalnya di dalam skenario use case login ada misalnya ini ya. Use case login ini, use case login ya. Ada 2 skenario ya, utama sama alternatif. Berarti nanti pengujiannya juga ada 2 untuk use case login. Untuk login berarti akan ada 2 pengujian. Yang pertama yang bagaimana kalau username benar, yang kedua bagaimana kalau username salah. Nyambungnya ke sana. Ya. Oke, kalau ada yang mau ditanya dulu silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanya mengenai skenario ini. Saya suka bilang itu skenario ini gampang-gampang susah gampang. Kalau paham, insya Allah. Mau nanya, Bu. Boleh. Jadi untuk skenario itu dibedakan dari kondisi akhirnya ya, Bu? Iya, dilihat dari kondisi akhirnya. Karena beda ya. Kalau seperti ini kan, kalau kita contohin login aja. Loginnya itu kalau misalnya dia kalau username sama password benar ya berarti dia berhasil kan, atau menampilkan halaman dashboard misalnya kondisi akhir. Tapi kalau misalnya dia salah, yang nggak nampil kan, halaman dashboardnya nggak akan tampil kalau username password salah. Dia akan kembali lagi ke form login, misalnya seperti itu. Dilihatnya di sana. Ya. Oke. Kalau misalnya user itu input pilihan ya itu kan, Bu. Terus outputnya tuh kondisi akhirnya tuh berupa misalnya kalau pilih dark mode bakal menampilkan mode gelap jadi. Iya. Oke. Itu gimana gitu ya? Oke. Jadi kalau misalkan kalau kasusnya seperti itu, misalnya kasusnya dia memilih settingan ya, itu seperti settingan kan. Kalau memilih settingan, iya harus dibuat seperti itu juga. Kalau misalnya dia menampilkan dark mode, ya misalnya milih dark mode ya, atau apa ya?
white mode atau macam-macam kan pilihan settingan untuk tampilan itu juga seperti itu. Misalnya berarti kalau skenario utamanya dia pilih mode terang. Apa yang terjadi? Misalnya reaksi sistemnya ketika usernya milih mode gelap, dark mode, sistemnya itu sebenarnya mengubah, misalnya begitu ya, dia mengubah warna yang tadinya terang diubah menjadi gelap, misalnya warna putih jadi hitam, terus warna hitam diganti warna putih itu untuk tulisan, misalnya begitu ya apa yang terjadi di dalam sistem. Terus nanti keluarannya adalah menampilkan hasil atau tampilan dengan settingan dark mode. Beda sama white mode, nanti kan dia mengubah lagi kan gitu. Atau apa? Ada yang full color nggak tahu saya. Pokoknya kayak gitulah istilahnya. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Baik, ada lagi? Silakan yang mau bertanya tentang skenario. Jadi ingat aja kalau skenario itu kalau di dalam program kalian ada if else. Ini if else-nya. If apa? Ini jadi skenario utama misalnya. Else apa? Jadi alternatif. Ada if else lagi ya alternatif 3, if else lagi alternatif 4 dan seterusnya lah. Begitu. Kasarnya ya. Kalau kalian membayangkan, mungkin kalau saya bayangin yang login ya terbayang, tapi kalau misalnya yang lain masih agak bingung. Tapi kalau kalian saya ajak bayangin program mungkin lebih gampang karena kita udah tahu kondisi kan. Kondisi if ya udah jadi satu skenario, else jadi satu skenario lagi tuh. Nah, gitu. Ada lagi? Silakan. Belum? Oke. Ya. Kalau belum ada yang mau ditanya, kita langsung aja nih seperti biasa. Berdasarkan use case yang kemarin, ya silakan dibuat skenarionya. Jadi kan udah ada ya linknya ya kemarin. Mana ya punya saya itu APPLBO reguler. UML. Silakan dilanjutkan aja, ditambahin satu apa namanya? Satu page gitu. Atau misalnya, Bu, kami mau bikinnya di mana? Di apa namanya? Di Excel misalnya, terserah. Bu, kami mau bikinnya di Word, tapi nanti mohon diuploadkan aja. Misalnya di sini ya. Ini kan punya kalian tuh yang cover versi 1, versi 2 gitu kan. Tambahin di belakangnya itu untuk skenario. Misalnya, Bu, kami mau bikinnya di Word. Susah, Bu. Di sini nggak ada tabel ya, ribet ya. Boleh, tapi tolong di-uploadkan di sini lagi hasilnya. Atau di gambarnya dipastekan di sini. Biar saya ngoreksinya jadi satu tempat. Yang nggak bolak-balik. Kalian mau bikin, Bu, kalian mau bikin di Excel terserah. Pokoknya hasilnya nanti taruh sini, gitu lah. Intinya begitu. Oke ya? Ada yang mau ditanya? Silakan dibuat skenarionya berdasarkan use case yang sudah kalian buat kemarin. Ada yang mau ditanya? Soal tugasnya? Enggak? Kalau tidak ada, baik, saya langsung aja kali ya. Saya akan buka breakout room 2. Oh, 2 ya. Create 2 room, berarti silakan masuk aja langsung. Silakan, saya kasih waktunya berapa nih? 40 menit dulu, ya 45 menit deh. Saya kasih waktu 45 menit, silakan diskusi di breakout room-nya. Open ya. Silakan join, pilih sendiri.
Oke, sorry ya kelamaan. Aduh, saya nggak ngaktifin video ya, nggak apa ya. Ntar saya cek dulu sebentar ya. Oke ya, duh, bentar kita bahas sekilas aja kan saya ada tamu nggak enak ya. Oke, kita lihat aja secara sekilas di sini. Jadi intinya kalau 1, 2, 3, 4 skenario di sini ya, berarti di 4 use case, jadi ada 4 skenario. Ini 1, 2, oh belum, ya belum selesai kah? Jadi harusnya ada 4, begitu. Ya, ada 4 skenario yang akan muncul di sini. Ya nanti, ya udah kalau mau selesai ya dan nanti selesaikan saja. Satu lagi kita buka. Saya lihat aja secara sekilas konfigurasi setting utama, kondisi akhir ya. Sebentar ya, tunggu sebentar.
Oke, baik. Lanjut lagi ya. Ini memilih operator aritmatika bilangan Arab. Nah, kalau misalnya seperti ini kan hanya angka Arab, jangan juga operator aritmatika. Oh, sorry. Oke, baik. Aritmatika, angka Arab. Oh ya, siap. Sorry. Saya kira tadi sama, enggak ya? Beda. Oke, ya, oke, udah siap benar. Jadi tinggal dilanjutkan aja, ya. Terus yang kelompok 2, sekilas aja. Kalau di sini ada 2, oke, berarti 2. Ya mungkin alternatifnya yang banyak yang kemarin saya bilang kan. Alternatifnya yang agak lumayan banyak. Arab, kalau ini alternatif Romawi, kalau ini logika, ini apa? Konfigurasi. Sedangkan di sini menghitung. Nah, perhitungan di sini kan ada beberapa macam, ya kan? Ada yang penjumlahan, apalagi tuh perkalian, ya macam-macam ya perhitungannya ya. Kalau di sini kan apa? Kalkulasinya juga belum ya. Kok ada hasil perhitungan yang kelompok 1 tadi ini? Kenapa di sini aja hasil perhitungan, sedangkan case-nya nggak ada hasil perhitungan kan? Jadi disesuaikan. Ini kalau ini nomor 1 konfigurasi setting, ya dituliskan juga menentukan konfigurasi setting, berarti yang ini. Terus kalau ini proses hasil perhitungan, namanya hasil perhitungan, di sini nggak ada hasil perhitungan. Yang mana dia merupakan hasil perhitungan. Itu harus ada di sini ya. Jangan yang lain bikin baru lagi skenario bikin baru, itu nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan apa yang ada di use case-nya ya, kelompok 1. Untuk kelompok 2 karena dia hanya punya 2, konfigurasi oke, konfigurasi udah oke. Ini konfigurasi untuk yang Arab ya, Romawi sama logika oke. Sedangkan mungkin yang menghitung kan kita ada beberapa ya kalau nggak salah. Menghitung itu. Setelah memilih, nah ini kondisi awalnya udah oke. Menghitung itu kan ada operator apa sih? Ya, ada operatornya kan. Kalau aritmatika operator apa yang dilakukan karena prosesnya beda. Ada penjumlahan ya, perkalian, pembagian mungkin, begitu. Itu harus dijelaskan di sini. Ya, harus didetailkan. Ya, harus didetailkan untuk yang pertama apa, misalnya penjumlahan, memilih operator penjumlahan. Nah, di sini berarti reaksi sistemnya adalah melakukan proses penjumlahan. Terus tampil. Terus misalnya operator pengurangan, melakukan proses pengurangan. Begitu harus diperjelas. Ya, karena kita menghitung operator apa yang dia pilih. Kan ada if else-nya nanti di dalam sistem. Di dalam programnya ada if. Jika dia pilih tambah, berarti lakukan proses penjumlahan. Berarti ada if else kan? Nah, itu dijelaskan di sini ya, kelompok 2. Kelompok 1 nanti silakan diperbaikin. Ya, diperbaiki sesuai dengan use case yang ada. Jadi jangan use case-nya bikin baru lagi di sini, sedangkan di sini nggak ada use case-nya. Skenario-nya ada, hasil perhitungan yang mana nih use case-nya? Nggak tahu. Begitu. Oke? Jelas sampai di sini ada yang mau ditanya, silakan diperbaikin aja nanti. Yang mau ditanya? Belum? Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.